Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kejadian yang menurut sebagian orang kejadian-kejadian ini termasuk kepada kejadian yang aneh. Tetapi bagi yang membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun sabda Nabi, kejadian-kejadian tersebut bukan aneh, tetapi lebih menguatkan apa yang telah difirmankan oleh Allah dan yang disabdakan oleh Rasulullah. Kejadian pertama, hal ini terjadi tahun 2014, menimpa salah satu jamaah umroh yang berasal dari Tangerang tetapi gabung ke Travel Bandung. Ketika itu maskapai yang digunakan namanya Business Air, maskapai dari Thailand, Bangkok. Singkat cerita, pada saat kepulangan setelah 3 malam di Madinah, 4 malam di Mekah, tiba waktunya untuk pulang. Karena menggunakan maskapai dari Thailand, tentu sesuai dengan keumuman dan aturan, pesawat tersebut mesti pulang kampung dulu. Terbanglah pesawat tersebut membawa jamaah mayoritas jamaah umroh. 2 jam sebelum mendarat di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok, ada salah satu jamaah umroh yang meninggal dunia. Setelah mendarat, semua penumpang dikarantina di satu ruangan. Kemudian jenazah diturunkan, tim kesehatan dari pelabuhan juga turun tangan. Mereka begitu cermat menggali informasi karena dikhawatirkan jenazah ini membawa penyakit menular. Ada tetangga dari almarhum ini yang bercerita bahwa si bapak yang meninggal dunia ini menderita penyakit asma. Dan ketika akan berangkat umroh, dia sengaja tidak membawa obat asma karena berharap ingin meninggal di Mekah. Tetapi catatan takdir di Lauhul Mahfuz menetapkan bahwa dia mesti meninggal di atas pesawat 2 jam sebelum pesawat tersebut mendarat. Kejadian yang kedua menimpa salah seorang mubaligh di kota Bandung. Beliau domisilinya di Pasir Impun. Orang ini cukup luar biasa kuat. Disebut kuat karena beliau mengalami serangan stroke sampai 7 kali. Namanya Haji Tengku Muhammad Sambas almarhum. Pada saat stroke keempat, istrinya membawa nampan berisi makanan untuk suaminya. Istrinya sehat walafiat. Entah bagaimana istrinya terpeleset, jatuh, kemudian meninggal dunia. Menurut pemikiran kita, mestinya yang meninggal lebih dulu itu suaminya, yang stroke keempat. Dan ternyata dalam catatan takdir, Ustadz Sambas ini meninggal dunia setelah mengalami serangan stroke ke-7. Nah, 2 kejadian ini mengokohkan surat Al-A'raf ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli ummatin ajal.
bahwa setiap manusia memiliki limit waktu kapan dia mesti meninggal dunia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila sudah tiba saatnya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walaupun hanya sesaat. Atau menguatkan surat Al-Munafikun ayat terakhir, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan pernah memberi tempo kepada satu jiwa pun apabila memang sudah saatnya dia mesti meninggal dunia. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika usia janin berada di alam rahim menginjak usia 120 hari, 40 hari ketiga menurut sabda Nabi, 4 bulan dalam persepsi awam, Allah menetapkan beberapa perkara. Selain meniupkan ruh, menetapkan rizki, juga Allah menetapkan umur orang tersebut. Artinya umur kita semua sudah ditetapkan ketika kita masih berada di alam rahim, ketika kita berusia 120 hari. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat wa tarfa'ud darajat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kejadian berikutnya 5 bulan yang lalu menimpa suami istri. Suami usia 74, istrinya usia 71. Kedua-duanya positif COVID. Bahkan istrinya itu punya diabetes dan sudah merebah ke jantung. Kedua-duanya dirawat di rumah sakit Edelweiss. Menurut persepsi kita, apabila ada orang yang terkena COVID apalagi memiliki komorbid, penyakit penyerta, kemudian usia sudah tua, cek tukang heureuy mah tinggal pesan buku Yasin we. Tetapi qadarullah, pasangan suami istri itu setelah dirawat 14 hari bisa pulang dan dinyatakan negatif COVID. Kejadian kedua menimpa bendahara masjid di kompleks Fathul Ummah. Ini 8 orang positif semuanya, Pak. Yang 2 dirawat sama juga di Edelweiss. Sementara anggota keluarga lain yang berjumlah 6 orang cukup isolasi mandiri di rumah. Selama 14 hari isolasi mandiri di rumah, dan alhamdulillah mereka semua berjumlah 8 orang dinyatakan sembuh negatif. Tapi ada satu kejadian yang justru semakin menguatkan kepada bahwa qada dan qadar Allah itu berlaku dan sudah tercatat. Ada pembantu rumah tangga atau istilahnya asisten rumah tangga yang selama 14 hari itu berada di rumah tersebut, mendampingi, melayani, sasapu, ngepel, nyeseh, ngumah wadah, beli makanan, menghidangkan, membereskan makanan selama 14 hari. Sampai yang isolasi mandiri itu dinyatakan negatif 2 kali sembuh, dan yang dirawat juga pulang sembuh. Ini pembantu rumah tangga ini ternyata sampai pemeriksaan terakhir tetap negatif. Kejadian terakhir dari sekian banyak kejadian, ada seorang pejabat COVID dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin karena dia sangat ketergantungan kepada istrinya dan dia stres. Dia memaksa ke pihak rumah sakit agar istrinya itu bisa mendampingi dia. Aturannya tidak boleh, tapi kalau pejabat sudah ingin, tidak ada yang bisa menghalangi. Akhirnya disediakan ekstra bed. Selama 14 hari istrinya mendampingi suaminya. Sampai mohon maaf, sempat hubungan badan, Pak. Dan sampai suaminya setelah 14 hari dinyatakan negatif sembuh, istrinya setiap pemeriksaan hasilnya selalu negatif. Tapi di sisi lain, ada orang yang begitu ketat. Ada 2 mubaligh, Pak. Yang satu tetap mengisi pengajian,
mengimami, mengkhatibi Jumat, tetapi dengan prokes yang sangat ketat. Kalau dalam pengajian ada jamaah yang tidak memakai masker, disuruh pulang, Pak. Pakai masker di dagu, disuruh diangkat. Qadarullah, beliau COVID, dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Yang satu lagi ini malah sejak bulan Maret 2020 beliau selalu mengcancel jadwal yang sudah peak sebelumnya. Pengajian offline tidak mau, jadwal Jumat mangawe ku DKM. Artinya beliau ini berjamaah oke tara ke masjid. Tapi qadarullah beliau positif, dirawat di rumah 3 hari, tetapi kemudian beliau mesti melanjutkan dengan dirawat di Edelweiss. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat. Nah, hadirin ikhwatu iman, ini semua lebih mengokohkan apa yang disebutkan oleh Nabi bahwa ketika terjadi penyakit yang mewabah seperti sekarang ini, siapa yang akan kena dan siapa yang tidak akan kena itu sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Kajian tara ka masjid, kajian tara ngaji, ai dina catatan keuna mah keuna. Biarpun rajin ke masjid, rajin ngaji, kalau menurut Allah tidak kena, itu tidak kena. Tetapi walaupun demikian, tentu kita tidak boleh abai. Ada khawatir manusiawi, tapi tidak boleh berlebihan. Oleh karenanya para ahli mengatakan bahwa yang terpenting sekarang itu pola makan, pola tidur, dan jaga pikiran jangan sampai stres. Karena ternyata tingkat stres yang sangat tinggi inilah yang paling banyak menyumbang. Cerita terakhir, entah benar entah tidak, tetapi ini pesan moralnya sangat bagus. Ada orang yang bisa melihat virus. Di pagi hari ketika dia sedang berjemur, dia melihat ada rombongan virus. Dia tanya, mau kemana kalian? Saya mau pergi ke Spanyol, saya diutus oleh Allah untuk menguji orang Spanyol. Berapa lama? 2 tahun. Berapa orang yang meninggal? 1000 orang. 2 tahun kemudian virus ini pulang, ketemu lagi dengan orang itu. Ditanya, sudah selesai tugasmu? Sudah. Kemudian orang ini berkata demikian, bukankah 2 tahun lalu kamu mengatakan yang meninggal 1000 orang? Tapi saya baca, saya lihat di media, di Spanyol yang meninggal ada 50.000 orang. Virus itu menjawab, yang meninggal karena virus 1000. Yang 49.000 meninggal karena terlalu banyak mendengar suara ambulan. Nah, hadirin ikhwatu iman, pelajaran dari kejadian ini, hendaklah kita menyerahkan, menyandarkan diri kita, nasib kita kepada qada dan qadar yang telah Allah tetapkan. Kematian bukan karena virus, bukan karena penyakit. Ada tidak ada virus, kalau sudah ditetapkan meninggal bulan Januari 2001, dia akan meninggal dunia. Akan tetapi kita tetap wajib untuk berikhtiar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.